Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bolet goreng. Saya ingin mentelaah beberapa kejadian penting menyangkut persoalan anak. Ada peristiwa di mana seorang ibu diusir dari rumahnya sendiri oleh anaknya sendiri. Ada orang tua kemudian dikejar-kejar, dipukul pakai pentungan. Ada orang tua kemudian diseret-seret dari rumahnya, kemudian dicebur-ceburkan ke kali. Ada orang tua yang dipukulin oleh anaknya sendiri karena tidak mampu memberikan makanan sebagaimana yang dikehendaki. Ada orang tua di masa rentaknya, masa tuanya, padahal anaknya menjadi pejabat, kaya raya, dan punya kedudukan yang sangat luar biasa serta terkenal. Justru ibunya dibuang begitu saja di jalanan. Ada juga peristiwa di mana ada seorang ayah yang dalam keadaan sakit parah justru tidak dipelihara dengan baik, tidak dimasukkan ke dalam rumah sakit untuk diobati, justru dibuang begitu saja di hutan yang tidak ada orang sama sekali. Video ini yang saya perhatikan dan saya lihat adalah video yang sangat luar biasa memprihatinkan karena sungguh berbanding terbalik dari harapan orang tua. Orang tua menghendaki dan berharap anak-anaknya untuk menjadi anak-anak soleh dan soleha, tapi justru berbanding terbalik. Apakah ada yang keliru dalam pendidikan kita? Saya kira saya tidak bisa kemudian menerjemahkan ini dengan baik. Hanya saya ingin merujuk kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengemukakan, saya baca supaya saya tidak keliru, bahwa sesungguhnya pendidikan itu lebih bagaimana membentuk anak-anak kita supaya menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi intisari dari pendidikan sesungguhnya adalah bagaimana menyiapkan anak-anak kita bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mari kita introspeksi diri sebagai pendidik, sejauh mana kita telah memberikan implementasi kepada anak-anak kita agar dia punya keinginan untuk menjadi generasi-generasi yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya agak sedikit prihatin mentelaah ini karena secara teoritis anak-anak kita mampu menjawab apa yang dimaksud dengan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ketika pertanyaan ini dilontarkan kepada anak kita, maka mereka akan menjawab, menjalankan segala apa yang diperintah Allah dan menjauh segala apa yang dilarang oleh Allah. Tapi fakta di lapangan justru berbanding terbalik. Secara teoritis dia memahami, tetapi secara implementasi dia lemah. Satu contoh saja misalnya, saya ingin menggambarkan dan menyampaikan. Ketika saya menyampaikan kepada anak-anak muslim-muslimah menyangkut ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka saya harus lontarkan satu pertanyaan, siapakah di antara mereka yang melaksanakan sholat subuh? Pertanyaan ini ternyata tidak semua anak-anak kita menjawab bahwa mereka melaksanakan dengan baik. Dari sekian banyak anak-anak yang saya tanya, mohon maaf ini fakta di lapangan, sebagian besar dari mereka justru tidak melaksanakan sholat untuk masa subuh itu. Ini adalah bukti bahwa secara teoritis kecerdasan intelektual mereka baik, tapi secara intelektual, spiritual mereka lemah. Boleh jadi inilah yang mengakibatkan sebagian di antara anak-anak tidak mampu untuk bersikap baik kepada orang tuanya. Oleh karena itu, pendidikan mestinya lebih mengutamakan mereka lebih mengenal Allah terlebih dahulu sebagai Tuhan Yang Maha Esa, dan mereka diajarkan bagaimana untuk beribadah dengan baik kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, pendidikan memang telah mengisyaratkan mengait pada pendidikan karakter. Tetapi implementasinya tidak seperti yang kita bayangkan dan kita harapkan.
masih sangat lemah di sisi sana dan sisi sini. Selain menyiapkan mereka untuk takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua adalah berakhlak mulia. Kalau tadi yang disampaikan di mukadimah, bagaimana perilaku anak kepada orang tuanya, maka itu mencerminkan bagaimana karakter anak tidak seperti yang diharapkan dalam tujuan pendidikan, di mana mereka diharapkan memiliki akhlak yang mulia. Ini saya kira PR besar di dalam pendidikan kita, agar anak-anak kita di masa yang akan datang justru seperti harapan para orang tuanya. Oleh karena itu, akhlak dalam pembentukan pendidikan di berbagai sekolah menjadi sangat penting. Akhlak adalah nomor satu di dalam pendidikan. Maka pembentukan akhlak sejatinya di setiap pendidikan harus sudah mulai dilakukan dengan baik, dengan cermat dan strategi yang bagus. Agar di kemudian hari tidak ada lagi kejadian-kejadian yang sangat menyakitkan hati di mana orang tua justru disakiti. Sebagai anak, saya menghimbau juga kepada anak-anak yang lain, terutama para siswa, mohon perhatikan bahwa engkau terlahir dari orang tuamu, di mana orang tuamu ketika melahirkan engkau dalam kondisi yang susah payah, sakit, begitu banyak darah, bahkan tidak sedikit di antara orang tua rela agar perutnya dibedah oleh dokter hanya semata-mata agar anak terlahir dengan baik. Orang tua ketika melahirkan dalam dua keadaan, dia meninggal dunia atau dia dalam keadaan sehat. Nyawa dipertaruhkan ketika melahirkan engkau, para anak. Badan disobek dengan pisau hanya sekedar untuk melahirkan anak-anak engkau supaya tetap sehat. Maka hargailah ibumu. Bapakmu hujan, kedinginan, terik, kepanasan untuk mencari rezeki agar engkau dalam kondisi yang baik, sehat dan tumbuh kuat. Perjuangan mereka sungguh tidak pernah bisa digantikan dengan harta yang kau miliki. Segede apapun engkau punya harta berupa intan dan berlian, sebut saja sedunia ini engkau siapkan dan engkau serahkan kepada orang tua, dan kau mengatakan, ini hartaku, ini intan berlian, saya serahkan kepada engkau ibu, saya serahkan kepada engkau bapak, sebagai mulang terima, sebagai rasa terima kasih, membalas jasa apa yang telah engkau korbankan untuk saya sehingga saya bisa lahir ke dunia ini. Maka sungguh tidak akan pernah bisa membalas jasa orang tuamu, bahkan tidak pernah bisa menggantikan setetes darah yang ibumu dan bapakmu pernah keluarkan. Oleh karena itu, sejatinya sebagai anak, ada beberapa yang mungkin bisa kita lakukan sebagai upaya terima kasih kepada orang tua. Sebagai muslim muslimah, yang pertama adalah jaga sholat 5 waktunya, baca Al-Quran setiap harinya, dan yang ketiga, doakan kedua orang tua kita. Itulah cara berterima kasih kita kepada orang tua kita. Insya Allah, mudah-mudahan ketika kita punya keinginan untuk bakti kepada orang tua, maka disitulah pintu surga bagi anak-anak. Maka manfaatkanlah ketika orang tuamu dalam kondisi sehat, kondisi baik, peliharalah mereka, senangi mereka, dan berikan mereka segala sesuatu yang kira-kira membahagiakan. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.